custom bed desain seperti ini. Untuk proses selanjutnya adalah proses layouter. Yang pertama, kita menentukan IDPO yang akan dikerjakan. Pertama, cetak pemesanan. Hal yang paling utama adalah kita menentukan apakah ID pemesanan itu dapat dikerjakan apa enggak dengan melihat fintech yang divalidasi apa sesuai dengan data yang dimasukkan dalam kolom pesanan. Kalau sudah sesuai semua, kita kerjakan di lembar kerja layouter. Yang kedua adalah kita ambil motif. Pastikan pengambilan motif sesuai dengan motif fintech yang divalidasi oleh reseller. Jika motif sudah sesuai, kemudian kita cek kelengkapan atributnya. Warna sudah sesuai, atribut dada kanan, atribut dada kiri, atribut pinggang, atribut punggung, nomor dada tengah bawah, dan atribut perut. Kemudian klik selanjutnya. Pada lembar kedua adalah pengambilan pola berdasarkan database pola. Kita ambil. Ini adalah hasil dari pengambilan antara motif dan pola berdasarkan database pola. Yang pertama, untuk proses pengerjaan layouter, pastikan fintech selalu dekat dengan pengerjaan. Yang kedua, proses intersect. Pastikan motif depan dan belakang tidak tertukar. Samakan di pola yang paling belakang. Kita intersect motif terlebih dahulu. Jika motif sudah diintersect, kita ambil atribut. Pastikan peletakan sesuai dengan fintech. Sembari mengerjakan, kita juga melihat fintech ya, untuk mengerti tata letaknya. Pastikan tata letak untuk sesuai dengan fintech yang telah divalidasi. Pastikan juga ukurannya disamakan. Yang kedua, sebelum menggadaikan, untuk warna kerah jangan sampai salah antara pembacaan di lembar kerja. Pastikan warna kerah dan list kerah tidak tertukar dengan warna dirip.
Setelah penataan sesuai, kita gandakan sebelum mengganti nomor. Pastikan ukuran penataan sesuai dengan menu yang sedang dikerjakan, yaitu menu standar. Ada 2 piece ya. Seharusnya kalau misalnya nomornya itu dapat di copy, itu kita langsung mengcopy dari sini terus dipaste. Karena ini nomornya racing, berupa racing, kita ambil dari sini. Untuk nomor ukuran standar volley 19 untuk belakang, 19 cm, dan untuk standar depan 12 cm. Untuk memudahkan printing, kita penataannya seperti ini. Yang penting tidak lebih dari 109 untuk menu standar. Proses yang terakhir adalah pengecekan. Di sini kita ada spesifikasinya. Untuk pria udah benar. Ke Shanghai, warna kerah, biru baja. Setelah pengerjaan dari layout, proses selanjutnya itu pengecekan di divisi QC layout. Nah, yang pertama-tama proses dari QC layout itu tersebut, yaitu kita ambil antrian dulu. Nah, kita katakanlah ambil random dari sini apa yang harus disuplai ke mesin tersebut. Contoh ini kita ambil di DGI. Nah, contoh ini kita ambil, kerjakan dulu, dan kita baca ini sebelum kita mengerjakan. Kita pahami dahulu, kalau sudah paham kita centang ini, kalau ini menandakan kalau kita tuh paham. Nah, yang pertama kita ambil ID PO utama tersebut ke database file ya. Habis kita ambil, kita copy. Nah, kita ketemu di file tersebut, file ini ya. Nah, setelah file ini, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita pengecekan nickname ya toh. Kita nickname. Nah, di sini adakah nickname tersebut? Di sini nggak ada. Artinya kalau ini nggak ada, otomatis di sini juga nggak ada. Nah, setelah itu kita centang kalau memang ini sudah benar. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah lembar kerja bagian atribut, yaitu QC tata letak atribut. Nah, apabila di ATT ini ada suatu ATT, pasti akan tercantum di sini. Dan apabila tidak ada, contoh ini, contoh lengan kiri, contoh dada tengah, contoh dada kiri, kalau memang ATT-nya nggak ada, pasti di sini pun juga nggak ada. Nah, kalau seperti itu kita ngecek dari contoh ini ya, dari layout kita. Kita cek bagian sini, ATT lengan kiri. Nah, lengan kiri dia ATT-nya apa? Bendera. Nah, di sini kita kembali ke Corel lagi, ke si layout. Nah, di sini lengan kiri ini udah bendera ya. Lengan kanan ya, maksudnya sini lengan kanan. Lengan kanan ini bendera. Lengan kanan bendera, ini kanan bendera, hitam-hitam ya. Lengan kiri ini ada motif, ini ada motif. Artinya lengan tersebut sudah benar. Nah, kita kembali ke pengecekan lagi. Kalau sudah, kita sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ATT dari dada kanan. Kita cek dahulu seperti ini. Di sini juga ada, tapi artinya emang ini nggak ada perbedaan dari PO dan Vintex. Nah, setelah ada, kita cek di sini.
ini ada. Setelah ada, berarti kita anggap benar. Nah, dengan kita lebih detailkan lagi agar tidak ada salah pengambilan. Nah, kita anggap kalau emang ini benar-benar kita kita anggap yakin, oke, kita akan centang ini sesuai. Kalau sesuai, kita lanjut ke ATT punggung. Nah, ATT punggung itu hanya teks di sini, dan di fintech pun juga teks. Artinya ini nggak ada perbedaan, berarti nggak ada data fintech dan PO itu berbeda. Apabila ini ada dan tulisannya memang boys cut, di sini boys cut, artinya nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ini PO-nya nggak bermasalah. Kalau nggak bermasalah, kita lihat ini di pekerjaannya. Nah, boys cut, dan fintech pun di sini boys cut, dan di sini boys cut. Penataan pun kita samakan ya, berarti ini kita anggap benar. Kalau kita anggap benar, kita sesuaikan. Nah, ini kalau kalau salah satu aja yang nggak dicentang, lompat dari pengecekan, itu nggak bisa di selanjutnya. Nah, harusnya semua udah dicentang, itu pun maksudnya udah dicek, baru kita selanjutnya. Nah, ini UC mirror layout. Ini fungsinya untuk mengecek motif tersebut itu depan belakangnya, mirror kanan kirinya udah benar apa belum. Nah, contoh gini, di depan motifnya kayak gini, ini ada gambar sepeda dan motif bagian merahnya ini bagian sebelah sini. Kita lihat dari pekerjanya, dia ada gambar sepedanya, oke, dan motif bagian merahnya bagian sini, berarti nggak ada perbedaan. Kita anggap benar di bagian depan. Dan bagian belakang, nah di sini bagian merahnya bagian sini, dan kita juga bagian merahnya bagian sini belakangnya. Artinya ini udah kita anggap benar. Kalau sudah benar, maka itu kita tandai kalau ini maksudnya sudah di mirror, maksudnya udah lolos dari pengecekan kemiroran. Kita cek, kita checklist. Di situ kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini ada nggak sih UC, maksudnya ini lembar kerjanya itu punya itu UC missing font, yaitu adakah missing font yang yang terjadi di pekerjaan layout seperti itu. Kalau di sini kan ATT-nya dikit. Nah, kita cek satu-satu aja. Ada missing font nggak sih? Nggak ada. Nah, kita ngeceknya gimana? Dengan data PO. Di sini ya ada missing font, dan habis itu di logo sini ini juga nggak ada, dan di punggung di sini nggak ada. Berarti artinya emang nggak ada missing font di pekerjaan ini. Kalau emang sudah kita anggap lolos, kita lanjut ke proses berikutnya. Tuh kan, kalau belum di checklist kita nggak bakal bisa lanjut. Nah, gini, kita lanjut. Nah, habis selesai pengecekan, baru kita ekspor. Baru kita ekspor. Nah, ekspor. Kita ekspor jadi per tanggal, per rekap, dan per nama. Semuanya itu komplit. Jadi ketika kita pencarian, kita lebih mudah untuk mencarinya. Kalau sudah, kita kembali ke lembar kerja. Nah, kita lanjut proses berikutnya. Tuh, kalau belum di checklist, kita nggak bakal bisa lanjut. Nah, habis itu
ini proses print PO. Nah, inilah kalau emang semua sudah beres, sudah dianggap benar dan lolos dari QC, kita print PO tersebut. Nah, contoh gini, kita klik di sini, dia bakal keluar PO ini, kita keluar PO tersebut, kita baru print. Caranya juga Ctrl P, langsung kita Ctrl P. Nah, kita anggap ini print. Oke, lanjut. Setelah cetak PO, kita print, kita cek di sini. Kalau kita ini satu tanda kalau kita tuh udah cetak PO. Nah, habis itu kita anggap selesai, kita klik ini. Kira-kira begitu cara kinerja QC. Yang diutamakan itu kualitas di situ. Jadi kualitas benar-benar kita jaga agar ketika keluar dari layout dan ke ranah produksi itu nggak ada yang reject. Nah, itu tadi Just People bagaimana alur kinerja dari pre-production, baik dari desain, custom design, masuk ke layout, masuk ke QC layout. Jadi semoga menjadi wawasan jaringan semua, teman-teman semua akan bagaimana alur kinerja kita saat ini. Terima kasih. Salam Just People.